معصر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala ta'ala aidan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dhalika dinul qayyimah. Sadaqallahu maulana al-azim. Para jamaah, bapak-bapak, saudara-saudara, orang-orang tua yang sangat saya muliakan, dan ibu-ibu semua yang hadir pagi hari ini, alhamdulillah wa syukurillah kita dapat bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga diri kita, keluarga kita dipelihara oleh Allah dari berbagai macam musibah, penyakit, agar kita senantiasa sehat walafiat. Pagi hari ini pengajian kita tentang masalah tingkatan ibadah. Kita diciptakan oleh Allah, tujuan pertama adalah untuk kita ibadah, untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ayat berikutnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidak diperintah mereka kecuali untuk beribadah. Artinya tidak diperintah untuk apapun juga kecuali tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia untuk kita beribadah. Kita bersyukur sebagai hambanya, sebagai manusia yang paling lengkap, yang paling bagus ciptaannya. Kita bersyukur pada Allah. Binatang kekurangan, tidak punya akal. Kemudian malaikat Allah berikan akal, tidak ada nafsu. Manusia lengkap. Manusia lengkap, ada nafsu, ada akal, dan ciptaannya juga lengkap. Ada unsur api, ada unsur air, ada unsur tanah, dan juga ada unsur udara. Dan yang mengatur dunia ini adalah dari makhluk Allah yang namanya manusia. Kita bersyukur ya, untuk kita beribadah Allah lengkapi dengan segala macamnya. Di antara ibadah yang mahdhah, yang resmi, yang salah satu tujuan ibadah baru saja kita lakukan adalah sholat. Nah, di sini dalam kitab yang saya bawa ini ada catatan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau mengatakan bahwa al-ubadu salah satu asnaf. Hamba Allah yang beribadah itu ada 3 tingkatan. Ya, ada 3 kelas. Likulli sinfin salasu alamat. Setiap bagian-bagian kelasnya itu ada mempunyai 3 alamat, ada 3 tanda-tandanya. Yang pertama ada bagian kelas pertama ini nih. Kita ibadah, kita baca Quran, kita sholat, tengah malam kita ibadah, kita berzikir.
Yang pertama, sinfun ya'budunallaha ala sabil khauf. Mereka itu manusia mukmin yang melaksanakan ibadah. Mereka motivasinya adalah kenapa? Yaitu karena takut. Takut dari azab Allah. Min azabillah. Takut. Ini yang paling hebat. Kita hamba Allah takut. Kesalahan apa yang kita nggak tahu, mungkin sebab kesalahan itu. Dalam satu ayat Allah menyatakan bahwa ada orang-orang yang Allah janjikan surga, jannatu adnin tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Yang mereka Allah berikan surga, yang Allah redha kepadanya dan kita redha kepada Allah. Siapa itu orang-orang? Liman khasyya rabbah, yang takut kepada Allah. Ada apa ini ujian? Ada apa ini bencana? Mereka marah, bagian kelompok pertama, apabila di satu rumah yang tidak menjalankan ibadah. Dia langsung marahin, jangan gara-gara di rumah ini nggak ada ibadah, nanti Allah berikan teguran di rumah ini. Jangan ada di antara anakku dan termasuk keturunanku yang tinggal di rumah, termasuk pembantu kita yang nggak sholat. Kalau Allah tegur, Allah berikan peringatan, bukan saja yang tidak sholat. Kalau Allah tegur, Allah berikan musibah, yang sholat kena. Yang hari-hari lalu saya contohin, yang nakalnya satu nyamuk. Tapi kalau itu nyamuk disemprot sama tim, bukan yang salah aja itu nyamuk yang penyebab jadi demam berdarah. Yang baik-baik kena disemprot. Diulang kembali ini cerita. Seorang kejar-kejar ontaknya, mau dipukul di ontak, sampai kepada Nabi, ya Rasulullah, berikan aku ya Allah pengamanan ya Allah, aku amanin ya Allah. Kenapa? Aku punya tuan, dia mengejar aku, ingin memukul aku ya Rasulullah. Gak lama kemudian datang tuannya, ada bapak, tunggu dulu, tunggu. Ini ya Muhammad, aku suruh masuk kandang, dia kabur. Kalau dia masuk kandang selamat. Ditanya sama Nabi, dengan izin Allah, ya onta, kenapa kamu kabur dari rumah tuanmu? Onta bilang, aku belum mau masuk kandang. Kenapa ya onta? Aku tahu keluarga tuanku ini banyak yang belum sholat isya, istrinya, anak-anaknya. Aku takut kandangku di sebelah rumahnya, kalau Allah turunkan bencana karena satu keluarga belum ada yang sholat isya, entah jam 8, jam 9, gara-gara itu penyebabnya. Nah, aku udah di situ ya Muhammad. Ini satu hadis mengatakan demikian. Onta kabur. Onta saya sempat coba berikan perjanjian orang ini, kalau dia mau sholat, dia pulang ke rumahnya, dia perintahkan keluarga untuk sholat isya, aku balik. Aku masuk kandang, yang kandang itu dibuat di sebelah rumah tuanku ini. Gimana tuh Pak? Dengar. Ya Muhammad, baik, aku perintahkan. Tapi onta kamu pulang? Iya pulang. Ini cerita yang diceritakan dalam hadis. Coba ini, onta kabur, onta lari. Onta kan nggak diwajibkan ibadah, onta kan nggak diwajibin sholat. Kekhawatiran tuh onta kalau keluarganya itu tuan nggak sholat, nggak menjalankan ibadah, Allah tegur. Bagi yang ahli ibadah teguran, bagi orang yang ingkar itu azab. Jadi ini baru ditegur, lengah, lupa, dibuai dengan dunia kenikmatan yang kita lihat sekarang di Cianjur, umat Islam ditegur sama Allah kena enaknya udara, barangkali kena dimanjanya itu tempat,
segala-galanya, tidur enak, makan enak. Seluruh orang-orang refreshing ada di sana, tinggal naik pakai motor atau mobil sampai tempat sejuk. Dininak bobokan oleh dunia, asik. Nah, Allah tegur. Ini menjelang akhir tahun, banyak orang lupa sama Allah, lupa sedekah. Habis tuh uang diambur-amburkan untuk petasan, untuk bakar-bakar jagung nanti, untuk bakar-bakar mungkin ikan. Sedekah dilupa. Nyanyi bersama-sama, dibakar petasan dengan anaknya, dia sorak-sorak, dia tiup trompet, nanti kita lihat. Kita takut. Takut kenapa? Yang nakal bukan kita, yang lupa sholat bukan kita. Onta mengatakan, saya takut, saya nggak wajib sholat. Tapi kalau Allah turunkan bencana, bukan saja rumah itu yang kena, saya juga kena. Jadi ada orang ibadah takut, ngeri. Saya udah menjalankan perintah Allah, tetangga saya bagaimana? Saya udah menjalankan perintah Allah, yang koruptor tinggal sekotak sama saya, ya Allah. Saya udah benar jujur, ya Allah. Yang pada khianat tinggal di kotak saya. Kalau kau negur kotak kami ini, kami juga kena. Siapa itu yang takut? Siapa itu yang khawatir? Dijawab dalam surah lain, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut sama Allah, mereka para ulama-ulama. Dia bikin acara-acara untuk menangkal azab di Jakarta. Kemarin pagi di Masjid At-Tin, hampir 10.000 umat Islam. Dari mulai jam 2:30, jam 2 mereka berangkat, sampai jam 9 atau 9:30 pagi. Subhanallah, mereka yang pada takut munajat di hadapan Allah. Kemarin pagi ada orang yang, mohon maaf, saudara kita juga nggak ngerti manfaatnya munajat. Apa itu manfaatnya? Manfaatnya apa? Itulah orang-orang istilahnya yang nggak kenal batu jamrut mahal, dia kata itu permen. Tapi yang tahu itu batu mahal, biar kecebur di got diambil. Itu enak banget, itu nggak ada manfaatnya. Jadi yang ada manfaatnya apa? Joget-joget di Ancol, joget-joget riang di Taman Mini dengan dangdutnya, itu manfaat. Kita ngeri kau udah joget begitu lupa sama Allah, turun azab bukan ente aja yang kena, bukan kalian yang kena. Kita harus bersyukur kita udah nggak hadir, dukung, setuju. Belum ada kita munajat akbar diadakan kemarin. Udah banyak peringatan jamaah nih di bulan-bulan ini. Lombok kena peringatan, Cianjur udah habis, terus Bandung, Cipanas. Kita di Jakarta alhamdulillah masih banyak orang-orang takut kepada Allah, yang tengah malam dia tahajud sambil dia meneteskan air mata. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah saya banyak zalim diri saya. Wa illam taghfir lana, kalau kau enggak ngampunin aku ya Allah. Wa tarhamna, kalau kau enggak sayang kepada aku ya Allah. Lanakunanna minal khasirin. Orang takut nangis. Jadi ada orang ibadat takut dari azab. Istilahnya jemaah, azab itu pedih. Kita kalau baca ada satu surah di surat Al-Maidah ayat 98, kita akan ketemu gimana sifat Allah. I'lamu annallaha syadidul iqab wa annallaha ghafurur rahim.
Satu ayat itu Allah berikan sifat yang amat sadis, yang amat penyayang. I'lamu, ketahuilah wahai seluruh hamba-hamba Allah, annallaha, bahwasanya Allah itu syadidul iqab, syadid, sangat siksaannya, pedih siksaannya. Ya, kalau Allah udah menyiksa, syadid. Wala in kafartum inna adzabi la syadid. Dan sebaliknya itu ayat berikutnya, wa annallaha ghafurur rahim. Tapi kalau Allah mengampunin, Allah ngampunin kesalahan kita yang banyak, dan Allah sayang sama hambanya. Satu sisi Allah yang amat sadis kalau mau nyiksa. Kalau pakai kalimat manusia, enggak pakai kesian-kesian. Baca tuh cerita-cerita tentang masalah di neraka. Ya Allah, teriakannya bukan teriakan dan enggak ngalamin mati. Kalau disiksa ngalamin mati enak. Ditembak jantungnya tek tek tek, disiksa, dimutilasi badannya, udah nggak sakit, udah mati. Di akhirat nanti disiksa mati udah nggak ada. Syadidul iqab. Ya Allah, kita lihat itu air keluar dari perut tanah begitu besarnya, baru pada teriak. Itu bumi goncang jamaah. Kemarin-kemarin mereka pada lupa. Digoncangin itu cuman sebesar 6 skala Richter lebih, baru ingat, subhanallah, masya Allah, rekaman-rekaman, subhanallah. Kita lihat rekaman-rekaman yang lama, Saudi juga diberikan peringatan, ada hujan salju keluar dari atas langit, turun semacam kayak es. Ka'bah yang diputerin hamba Allah kerendam juga. Banyak nyamuk-nyamuk nakal barangkali, yang disemprot bukan yang baik-baik kena. Ka'bah kena, tempat-tempat suci kena. Kita nggak tahu duit yang ke umroh, yang ke haji, duit mulus dari gajinya apa boleh nyolong, istilahnya boleh korupsi. Kita kan nggak tahu, taunya ke Mekah aja, taunya di umroh aja, kredit sama Pak. Mereka mah yang udah punya jabatan tinggi, tinggal besok kamu berangkat, fasilitasnya Garuda ini, di rumah untuk belanja, duit siapa Pak? Duit gaji? Enggak, punya jatah. Kita nggak tahu duit siapa itu. Kota suci kena, belum pernah ada semacam itu. Air turun, pecah itu bumi, kita lihat keluar air, orang bilang masya Allah, ada apa ini? Banyak teguran Allah. Nah, orang-orang beriman ada tingkat pertama, dia ibadah takut. Api neraka amat sadisnya bukan main. Api dunia diistilahkan baru asapnya api akhirat. Api dunia kita takut. Ada api warna merah, ada api warna biru. Kalau nggak percaya api dunia, ntar pulang jam 7 tes. Jangan pakai api, jangan. Istri kita habis masak, kompor gasnya matiin, duduk di atas kompor gas yang udah nggak ada apinya, berani nggak? Kompor gas kan habis nyayur, habis masak, matiin. Jangan masih nyala, itu ada apinya, matiin, tek mati. Habis dimatiin kan nggak ada apinya, dudukin dah itu, berani nggak? Coba ntar dia di dunia, di rumah kita kan punya kompor gas, tuh gasnya matiin, habis nyala tuh goreng nasi kan nyala tuh, mati, tek. Mau kemana Papa? Mau nyobain panas enggak ya?
apinya nggak ada, masih takut. Kita minta tadi, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, hindarkan kami dari nar. Nar itu api. Api yang datuk moyangnya api daripada dunia. Kalau kita merasa berani menghadapi neraka, enggak ibadah, tetap bohong, tetap kita maksiat, melakukan perbuatan dilarang, kita senang, berani menghadapi. Nah, coba di dunia ini. Atau yang paling kecil dah, jangan kompor. Apa kata bini nanti? Yang bini nggak lihat, anak nggak lihat. Kalau yang hobi ngerokok, rokok itu masih ada apinya kan di ujung rokok, taruh di lubang hidung, berani nggak? Ngetes gitu. Kalau berani sama api neraka, jangan api neraka dulu. Itu datuk moyangnya api. Kalau seandainya tuh api neraka ada di Cikampek, di sini udah kepanasan. Begitu tuh kiasannya. Itu api neraka ada di Cikampek, berapa puluh kilo sono. Di kita di sini udah panas. Gimana itu yang namanya api dunia? Itu matahari. Berapa ratus kilometer dari permukaan bumi. Nggak berani kita diri 2 jam dari jam 2 sampai jam 3. Coba berani nggak? Ntar nih, kalau musimnya panas, cuaca panas, habis zuhur jam 12:30 dia tuh. Di mana? Di tengah-tengah jalan raya, dia pakai sendal. Ayo dia. Nanti masih berani api. Ini jangan bicara api neraka, jangan. Coba-coba gitu, kalau berani, nah udah, jangan ibadah, jangan sholat, terus main catur, terus jangan sembahyang, terus jangan baca Quran, terus berzina dah. Berani api, coba ntar pakai rokok tuh, kan masih ngebul, taruh di lubang hidung ini. Kalau enggak kompor gas matiin, apain? Dudukin, berani nggak? Kata ulama, ente nggak takut ente? Allah akan turunkan semburan api gunung Merapi, kita takut Pak. Subhanallah. Semeru mengeluarkan gunung apinya, itu lumpur lahar keluar merah. Masya Allah. Itu baru ukuran api dunia. Bagaimana api nanti namanya nar, neraka. Jadi orang-orang ibadah kena takut. Takut kita kepada Allah. Diri kita takut, apalagi mereka orang lain. Diri kita takut. Dulu banyak dosa kita. Dosa mata. Dulu bukan sekarang. Sekarang sudah cakep. Dulu masih kita SMP, ingat kan? Masih kita SMA. Dulu kita kan pernah ngalamin zaman jahiliyah, nginjek kaki perempuan, ingat nggak dulu? Dulu kan, sekarang sudah jadi orang baik, udah pakai peci lah, udah jadi kiai sekarang. Dulu banget dulu. Ingat dulu nyelepet burung orang, mangga orang kita ambil, ingat kan dulu? Masa catatan kita nggak ada yang jelek? Iya kan? Dulu kita masih SD, iya kan? Lari-larian sama teman perempuan, main, pakai nomprok, ngapa itu? Dulu itu baru maksiat. Pernah nggak dulu kita masih kecil, masih umur ya 13 tahun, 15 tahun, nggak pernah sholat? Ingat kan dulu? Pernah nggak kita sholat? Nah kita baru-baru aja itu, wah kayak wali. Dulu, takut, ya Allah dosa kami yang dulu-dulu ampunin ya Allah. Allah itu maha adil, yang dari mulai kita balik sampai kita meninggal dunia, catatannya Allah nggak lupain. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah bisa ngapusin dosanya, Allah bisa tetepin tuh dosanya. Yamhullahu ma yasha wa yusbit. Allah bisa hapusin dosa, bisa tetepin. Hak Allah itu mah. Kerjaan 100 orang dia bunuh, kan dosanya besar, lampunin sama Allah mah. Kayak kita punya HP, kita kalau punya HP, punya WA-nya itu ada 1000 WA, kata-kata gini. Kalau kita mau hapus, butuh nggak sampai 10 jam? Hapus semuanya. Ya, kan hapus.
Kita punya HP nih, HP, kita masih punya HP. Wah, WA kita kan banyak ketahuan sama bini tuh. Biasanya WA yang ketahuan sama bini tuh, yang ada say, di mana say? Wah, ini kalau bini lihat ini dibanting gue punya HP nih. Kita hapus kan? Supaya kenapa? Bini nggak baca. Wah banyak, ada 2006. Waduh, banyak banget. Namanya bukan nama perempuan, nama takut nih. Waduh, ini untuk ketahuan. Hapus semua, hapus semua, hapus stok. Itu bisa bersih kehapus. Kira-kira butuh waktu berapa jam? Ayo dah. Alat bisa ngapus 10.000 kalimat, katakan setengah jam. Allah ngampunin dosa itu ya bagi Allah, Pak. Zat yang bisa ngampunin, zat yang bisa netepin itu dosa. Kita tugasnya minta, ya Allah ampun dosa kami ya Allah. Ada yang tobatnya tobat sambal, ntar dia tobat, ntar dia kerjain. Nah mungkin itu tobat sambal tuh tobat sambal. Lagi, kapok gua makan sambal. Besok ada sambal lagi, itu sambal lagi. Ntar astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini kayak di Cianjur kan begitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, asadilah dia Allah. Pada rubuh, pada kena air itu kan, di sungai. Ya Allah, ya Allah. Mobil kena air tsunami, diangkut sama air. Subhanallah, subhanallah. Ntar kalau udah tenang lagi itu sekalian ya tahun baru lupa lagi sama Allah. Itu namanya istilah Betawi tobat apa tuh? Sambal. Bukan tobatan nasuha. Jadi kita takut, ada ibadah yang takut. Orang kalau takut cakep tuh, rasa takut, dia nangis. Siksikan, tahu gak siksikan? Tengah malam. Ya Allah. Satu, kelas pertama, cakep. Ada kelas kedua jamaah. Kelas kedua itu Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ya, wasin pun ya'budunallah ala sabil raja. Ada hamba Allah yang mereka ibadah motivasinya pengharapan, diharap-harap. Aku mengharapkan ridho, aku mengharapkan surga, aku mengharapkan ampun, aku mengharapkan. Kita ibadah ada yang tingkat kedua. Apa dia ada kita rasa takut harus ada, mengharap ya Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju, siapa yang mengharap-harap liqa rabbi, berjumpa dengan Tuhannya Allah, falyamal amalan sholihan, banyak amal soleh. Kita ngarep-ngarep ya Allah, sekian puluh tahun aku di dunia ibadah, sholat, baca Quran, munajat pada Engkau, berikan pertemuan aku dengan Engkau ya Allah. Kau adalah zat, Kau adalah zat ya Allah, Kau adalah Tuhan, Kau tuh ada ya Allah. Nggak mungkin Tuhanku Allah nggak ada. Siapa yang menggeser ini bumi? Siapa yang membelah itu lautan? Cuman sekarang aja informasi kita dilupakan nama dia, nama Allah. Segala-galanya saya katakan bumi semua, gempa bumi, tsunami, ada lempengan-lempengan di dalam laut. Bukan ke Allahnya. Yang saya contohkan yang lalu. Kalau saya punya air, itu gelas di dalam air itu dalam gelas kocak. Gelas yang goyangkan apa tangan yang punya gelas. Ini misalnya gelas nih, yang saya contohin ya Pak. Tiba-tiba kita lihat lah, ke airnya itu goyang itu, goyang-goyang. Kenapa itu? Kita mengatakan gelasnya yang bikin goyang, apa ada tangan yang punya gelas? Yang punya gelas. Itu tauhid namanya itu. Sekarang kan informasi dilupakan nama yang memiliki dunia ini. Laut punya Allah. Itu ditebalikan, itu laut yang harusnya begitu ditebalikan. Air yang dari atas turun, siapa yang
merintahkan tuh air laut. Masa pakai kalimat ada lempengan? Ente memang ke dalam laut. Terjadinya tadi penelitian yang udah ketemu ada lempengan di dalam laut itu, ada lempengan. Ente kapan kesononya? Oh Pak Ustadz, itu kan ilmiah. Kenapa yang sebutkan yang punya laut yang nyuruh? Supaya manusia yang ada di Indonesia ini lupa sama Allah. Coba ada informasi lihat, terjadi gempa apapun juga, musibah pun juga, apa diingetin sama Allah? Terjadi gempa bumi, angin topan, nggak bisa tuh angin bertiup, nggak bisa tuh namanya bumi bergempa. Tadi Ustaz Zainuddin bacakan ayat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ini ketetapan Allah. Ingatlah ketika bumi akan digoncangkan. Bumi nggak bisa goncang kalau tidak ada perintah dari Allah. Allah akan perintah, yauma idzin tuhaddisu akhbara bi anna rabbaka. Allah bumi, semburkan isimu. Dia punya. Api bisa padam. Ibrahim dibakar di atas api, api bisa padam. Dibatalkan hukum api yang panas jadi adem. Siapa itu yang merubah? Yang punya api. Ya narukuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hei api, padamkan kamu, selamatkan Ibrahim ini. Lah instruksinya yang punya, ya semuanya makhluk semua ngikutin, nurutin. Cuman kita lihat informasinya nggak ada yang kita dibawa untuk yakinkan adanya Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Mana kita lihat jemaah? Jadi kembali ke masalah bahwa ada orang ibadah mengharapkan, ya Allah agar aku dapat surga, ya Allah. Boleh kita minta surga. Allahumma inni as'aluka ridhaka, ya Allah aku minta ridhomu ya Allah, dan surga ya Allah. Kita ibadah ada iming-iming Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannat. Kabarkan berita gembira ya Muhammad kepada mereka yang beriman amal soleh, untuk mereka surga-surga. Janji Allah mah pasti benar. Tapi kalau janji selain Allah, ya kita lihat aja deh. Caleg janjinya macam-macam, udah jadi lupa. Pokoknya manusia boleh yakin terima, boleh enggak. Kalau Allah yakin janjinya benar, nanti ada surga. Apalagi terusin tuh ayat, bagaimana tuh? Ya Allah, annalahul jannat. Ya, ada lagi apa? Terusannya itu azwajum mutahharah. Nanti di surga kalian memiliki azwaj, istri-istri yang mutahharah, yang suci-suci. Ada nanti. Penggalan-penggalan ayat, kullama ruziqu minha min thamratin rizqa, ketika diberikan buah-buahan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Orang surga, kita makan surga, ya Allah ini buah kayak buah pisang di dunia ya, cuma lain rasanya. Ini Pak Untung apa ini? Jeruk, ini jeruk. Ingat kan di dunia, mana rasanya lain. Wa utubihi mutasyabiha, hampir serupa. Itu surga itu jemaah. Istri, kalau bicara udah istri pasangan kita, ulama sampai begitu mengkiaskan, jangankan indah pipi, hidung, bibir, semuanya keringat, tetesan keringat. Mereka bilang kalau itu netes di dunia, air laut jadi wangi. Tetesan keringatnya bidadari netes ke dunia, iman tes dunia jadi wangi. Gimana orangnya? Nggak percaya? Ibadah biar rajin. Udah ibadah dah, baca Quran biar rajin, sholat malam biar banyak, minta mati buru-buru. Ada nggak ada bidadari? Bayang kagak, sholat kagak, maksiat jalan terus, minta bidadari. Mana? Tukang pecel jadi tukang bidadari.
Waduh, azwaju mutahhara wa ja'alnahunna abkara. Kami jadikan itu perempuan surga abkar. Saya terjemahin aja dah. Abkar itu gadis. Masih gadis-gadis. Subhanallah. Masih orisinil. Subhanallah. Uruban atraba, uruban atraba, jeli-jeli, cakep-cakep, lincah-lincah. Bini kita coba sekarang yang udah 40 tahun, bagaimana lincah nggak? Ya, jalan aja susah. Kita aja kondangan, naik pak, nggak kuat pak. Ya. Nanti bini kita di surga uruban atraba li ashabil yamin. Nggak percaya, ini janji Allah. Otak ente otak barat sih susah. Kenapa? Sebagai banyak kolesterol maksiat. Jadi kalau Allah sampaikan apa? Iya apa? Janji Allah benar. Nanti cakep-cakep. Ente bilang siapa di dunia paling cakep di dunia? Orang India, orang Mesir, nggak ada apa-apanya nanti. Bini kita nggak ada apa-apanya kecuali dia soleha, dia ibadah kepada Allah, dia taat pada suaminya. Itu bini kita akan dirubah. Paling cantik-cantiknya nanti bidadari semuanya kalah. Bini kita bagaikan permaisuri. Bidadari itu sebagai pelayan-pelayan, cantik. Bidadari, pelayan-pelayan. Bini kita tampil permaisurinya. Subhanallah. Malaikat, ada apa? Itu siapa yang datang? Cantiknya bukan bini lu. Gak percaya? Bini suruh taat sama suami, ibadah sama Allah yang benar. Semua bidadari kalah. Jadi janji Allah itu adalah supaya kita ngarep. Ada bagian ketiga, yang ibadahnya tadi, yang kedua mengharap ridhonya Allah. Ini ada lagi kelas ini, yang ketiga. Apa itu yang kelas ketiga? Ibadah mereka wasin pun ya'budunallah ala sabilil hub. Mereka beribadah motivasinya karena hub, cinta. Beda. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, mereka yang cinta sama Allah. Kita cinta sama Allah. Fattabi'uni, ikutin aku, ikutin kau Muhammad. Lain pak, ibadah yang takut, ibadah yang mengharap. Ada ibadah cinta. Ini kelasnya para sahabat. Kalau cinta itu hujan enak, panas enak, gelap enak. Orang cinta. Coba dah. Coba kita pikir-pikir dulu. Kita sama kekasih kita lewat kuburan berani? Mas, lewat sana jauh mas ya. Romangun lewat sono jauh mas. Sini aja kuburan Cipinang ya, lebih dekat ke Cipinang Hanapi. Jam 10. Yuk, ya Allah. Berani sama siapa? Sebelah kita, orang kita cintai. Coba kita lewat diganti jangan sama orang kita cintai, sama kakeknya, serang aja terus langsung. Apa kekasih kita cintai? Hujan basah-basahan dulu dia sekolah, kita jemput keluncur basah. Gimana mas? Enak udah, nggak masuk angin. Betul apa benar? Jamaah, karena cinta itu penyakit hilang, geli itu hilang. Tau nggak geli? Kita minum esnya, es kelapa muda berdua, bekas lipstiknya, ya Allah enak, nggak geli. Coba kalau nenek kita habis nyeri, nanti kelas yang lain. Gimana penyiar? Betul nggak begitu? Kan ada cinta. Ada cinta kita siap disuapinin. Cuman makan nasi kuning doang habis nikah. Ya Allah, dia nyuapinin kita ngangap. Bener nggak dulu gitu? Kan dulu pernah jadi penantin kan. Sekarang saling suap-suapan. Wah, nasi baru dikepel-kepelin kita udah ngangap ya. Coba sekarang
Bini kita udah tua begini, gue bisa kan jadi. Kenapa itu sebabnya? Ada cinta, ya Allah. Kalau ada cinta udah dah. Yang berat ringan, yang takut berani. Nah, ibadah ini nih ada yang kelasnya hebat, rasa cinta. Tengah malam sepi, sereng kata orang yang maksiat, sama dia enak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Ya Allah, tuh bagaimana tuh Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga di tengah-tengah hutan deket Empang, dia ibadah, subhanallah. Disuruh sama gurunya, dia tasbihan, takut hilang. Kita karena belum ada cinta, baru mau wudu aja jam 1:30, kucing lewat. Apa tadi tuh? Kucing apa tadi? Nggak jadi tahajud, kucing lewat. Lagi sholat tahajud, itu ordeng ketiup angin sama kipas angin, bergerak sih. Coba kita mau sholat tahajud, pintu depan kretek. Udah lagi sholat cocorokan, gue udah takut. Kita buka, kenapa kok menjadi pintu kretek? Kenapa? Baik, kita lihat ada apaan sih? Apa? Kucing mau masuk. Ya Allah, kita belanda mahabbah. Jadi jamaah sekalian, orang yang mahabbah, la khaufun alaihim walahum, ya Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Enggak ada sedih, enggak ada takut. Itulah orang yang ibadahnya karena motivasi cinta. Nah, mudah-mudahan obrolan pagi hari ini mudah ada manfaatnya jamaah ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah